Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi. Saudara tentu tetap semangat membangun rumah Tuhan dengan cara kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah saudara, hari ini kami mau mengajak saudara sama-sama untuk kita mengalami bagaimana kita mempraktekkan karunia-karunia dalam pertemuan di Komsel, ya, di dalam saudaraku komunitas kita. Nah, saya mau bacakan dulu saudaraku di dalam 1 Korintus 14 ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, inilah agenda pertemuan Komsel, pertemuan komunitas orang percaya, saudara. Ya, dikatakan tujuan kita bertemu adalah untuk saling membangun. Kata membangun di sini adalah oikodomeo, artinya membangun rumah. Rumah siapa? Rumah Tuhan. Jadi saudara, kita mau siapkan hati kita. Nah, saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau sama-sama praktekkan 1 Korintus 14, 24 sampai 26 ini ya. Nah, mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Halo Bapak Ibu dan saudara semua. Hari ini kita menyembah Allah yang baik atas kehidupan kita. Kebaikannya sempurna, kasih setianya nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mau angkat suara kita dengan segenap hati. Kita puji Allah yang baik atas hidup kita. Dengan segenap hati kita nyanyikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagi ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dan sama-sama kita nyanyikan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Luar biasa pribadimu Tuhan atas Amin, kehidupan amin. kami. Kau Tuhan Allah Gembala atas hidup Ya, kami. Tuhan, ya. Kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna Tuhan. Biar hari ini kami merenungkan Yes. Tuhan Gembala atas hidup kami. Syukur Tuhan. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. kami menyembah-Mu, Engkau Gembala yang baik atas hidup kami. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Benar Tuhan. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau besertaku. Engkau besertaku Tuhan. Tak akan gentar aku Engkau melangkah. Gembalaku Tuhan. Engkau Allahku Kasih Tuhan yang peduli akan aku. ini Mazmur kami. Engkau Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbingku
ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Kau tuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namamu Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku pegang janji-Mu, gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Ya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau membela aku. Engkau memberi ketenangan kepadaku. Engkau mengurapi aku, mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Aku bersyukur padamu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Berdiam dalam Kami rumah-Mu. tinggal di rumah-Mu Tuhan sepanjang masa. Sepanjang hidup kami. Inilah rumah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati rumah-Mu Tuhan. Kami mau berdiam di rumah-Mu sepanjang umur hidup kami. Selamanya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Berdiam bersama-Mu, Persembahkan. mendengarkan firman-Mu. Sebab Kau gembalaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus. Terima kasih. Terima kasih Jesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, Ya, kami percaya kepada firman-Mu, ya Tuhan. percaya kepada pribadi-Mu, percaya pada setiap janji-Mu Tuhan Yes, atas hidup kami. benar Tuhan. Yes,
Hati kami sepenuhnya hanya milik. Amin. Percaya. Ku percaya kan firman-Mu bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Aku percaya. Percaya, ku percaya kan firman-Mu bahwa ku lihat keagungan-Mu. Bahwa ku lihat keagungan-Mu. Kami melihat. Bahwa ku lihat keagungan-Mu. Saudara, ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biar kita dengar suaranya, saudara. Kita mau dengar pesan-pesan Tuhan. Dia mau pakai kita untuk saling membangun. Membangun iman, menasehati, bahkan menghibur satu dengan yang lain. Kesempatan ini saudara, mari kita mau sama-sama. Kalau ada pesan yang saudara tangkap dari Tuhan, sampaikan untuk kita saling membangun seorang akan yang lain. Saya dapat untuk Randy, Tuhan berkata, saya rasakan di hati saya, Tuhan ingin menguatkan Randy. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku Allah yang setia. Sebagaimana janji dalam firman-Ku. Jangan sekali-kali engkau takut, gentar, khawatir. Karena aku adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu menyertai engkau. Itu yang saya dapat. Tuhan ingin kuatkan Randy. Kasih Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang berdaulat Amin. atas hidup kita. Setiap peristiwa yang kita alami, yang kita hadapi, semua itu ada dalam rancangannya. Biarlah kita menaruh harap dan percaya kita hanya kepada Dia. Berpegang kepada firman-Nya. Dalam keadaan apapun, firman-Nya menjadi sumber kekuatan kita. Ketika kita terpuruk sekalipun, ketika kita memandang kembali kepada Dia, kita tidak berpaling dari Dia. Tangannya terulur, mengangkat kita kembali, menguatkan kita, meneguhkan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan ada dekat, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makasih Tuhan. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau saling membangun Tuhan lewat apa yang Kau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita sama-sama mau baca 3 ayat. Nah kita kan udah terus merenungkan khususnya 1-2 bulan ini tentang 5 karunia pelayanan. Ya. Kemudian ada 7 karunia motivasi
dan ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Nah, jelas ini adalah Roh Kudus yang hadir di dalam komunitas kita, dalam tubuhnya. Dia bukan hanya hadir, dia ingin memanifestasikan dirinya dengan 9 karunia-karunia roh. Kemudian ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Nah, jelas Tuhan di sini adalah mengacu kepada Tuhan Yesus. Dia adalah kepala dari tubuhnya, kepala dari gereja. Dia hadir dan bukan hanya hadir, dia mau memberikan 5 pelayanan ya untuk kita bisa membangun tubuh Kristus. Dan ayat yang ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, ini jelas Allah di sini mengacu kepada Bapa, ya. Bapa juga hadir dalam komsel kita ini, dalam tubuhnya ya. Karena Yesus dan Bapa jelas adalah satu ya. Dan Bapa bukan cuma hadir, dia mau memberikan 7 kemampuan ya, keahlian, karunia motivasi untuk kita bisa bangun rumah Tuhan. Nah, kita selama berapa bulan ini sudah terus menerus ya belajar tentang 579 ini. Nah, saya ingin mungkin kasih kesempatan kalian sharing ya. Nah, kalau menurut kalian gimana kalau Komsel nggak punya 579 ini ya? Kira-kira Komsel seperti apa gitu? Mungkin kalian ada yang mau sharing? Kalau dari aku sih, aku bayangnya kalau Komsel nggak ada 579 itu ya, dia cuma jadi perkumpulan biasa aja gitu. Cuman jadi ketemuan, kadang juga jadi nggak jelas karena nggak ada agendanya sama sekali. Betul. Dan mungkin pas datang nggak ada yang kebangun gitu hidupnya. Kayak mungkin datang biasa, pulang juga biasa juga. Kumpul-kumpul aja gitu Kumpul-kumpul aja. Oke. Itu sih dari yang kamu pendapat dapat aku. ya. Iya. Bagus. Kalau saya kayak mungkin kalau nggak ada karunia ini bekerja dalam setiap, artinya kita berkumpul Komsel, mungkin lama-kelamaan jadi membosankan juga. Oh iya. Ya, lama-kelamaan mungkin juga satu persatu menghilang. Mungkin, Oh iya. Seperti itu. Jadi hanya pertemuan manusia biasa ya, nggak ada apa ya, manifestasi kehadiran ya. Tuhan. Ya, itu yang mungkin setiap orang mungkin harapkan terjadi dalam setiap betul. Komsel ya. Nah, tadi itu kan dikatakan waktu kita baca ayat pertama katanya waktu kita kumpul kalau semua sedang bernubuat katanya, masuk orang tidak beriman, kan katanya isi hatinya terbongkar ya. Dan dia sujud menyembah berkata, wow sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, mungkin itu ya yang sangat penting. Amin. Oke, ada lagi yang... Ya, saya sendiri merasakan ya, ketika saya pertama kali ikut di dalam komunitas, itu saya membawa bermacam-macam dosa dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi ketika kita masuk di dalam komunitas yang mengeluaskan pekerjaan Roh Kudus bekerja di situ. Jadi Roh Kudus ya yang bekerja, bukan kebisaannya manusia gitu. Karena orang-orang tidak mengenal kita gitu. Waktu saya pertama masuk, di situ saya sadar bahwa Allah itu nyata, Allah itu hidup gitu. Saya terikat rokok ya, cukup lama dulu ketika saya sekolah gitu ya. Dan tidak ada satupun yang tahu. Saya pengen lepas tapi nggak lepas-lepas. Waktu pertama kali saya hadir di komunitas itu, tiba-tiba mereka mengizinkan Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus menyatakan apa yang ada di hati saya. Ada seorang anak remaja tiba-tiba berkata, ketika tadi saya menyembah Tuhan, kok saya diperlihatkan buat sister yang itu ya yang di belakang. Saya sembunyi di belakang kepala orang. Dia bilang, itu loh yang bajunya ada bunga-bunganya itu. Saya lihat di hatinya itu ada sebatang rokok yang lagi ngepul katanya. Terus pesen Tuhan buat kamu berusaha lepas dari ini tapi kamu gak lepas-lepas. Wow, hari ini, spesifik ya. Hari ini Tuhan mau lepaskan kamu, membebaskan kamu.
wah tiba-tiba seperti kayak aliran listrik menyengat saya ya. Saya hancur hati di situ. Saya bilang, Tuhan, ini bukan kebiasaan orang ini. Dia nggak tahu saya gitu dengan detail ya. Ini Tuhan sedang bekerja dan saya menyerahkan diri saya. Apa yang kepada terjadi Tuhan. waktu menyerahkan diri itu? Saya maju ke depan. Kemudian komunitas saudara-saudara Siman datang mendoakan saya. Saya merasakan kasih Tuhan yang dalam menyentuh bagian yang paling dalam di hati saya. Kemudian saya didoakan, setelah didoakan termasuk rokok, ikatan rokoknya itu ya. Saya pulang, saya heran sekali. Saya nggak bisa merokok lagi sejak saat itu. Sampai Luar hari biasa. Amin. saya dimerdekakan. Amin. Ya. Amin. Ya, jadi berarti 579 ini penting sekali ya. Betul. Nah, kira-kira kalau 579 ini diluaskan bekerja dalam Komsel, kira-kira menurut kalian Komsel itu bisa jadi seperti apa ya? Saya rasa akan jadi satu yang membakar semangat, jadi satu kegerakan di mana kita juga ingin menjangkau orang-orang lebih banyak lagi Kak. Karena hadirat Tuhan Ada nyata ya. Ada betul. Ya bukan hanya itu, komunitas kita tuh hidup. Bukan kebiasaan datangnya terus hanya kayak klub aja gitu. Iya. Hahehe, doing nothing, terus apa yang nggak mengalami perubahan hidup, perjumpaan pribadi dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan di situ gitu. Jadi saya rasa betapa bergairahnya komunitas yang meluaskan Amin. Roh Kudus bekerja. Karena karunia-karunia bukan kita punya, Tuhan punya. Amin. Ya, kita hanya dipinjamkan. Amin. Ya, hari Minggu kemarin Pastor Christian berkhotbah, dia berkata karunia-karunia diberikan artinya dipinjamkan gitu. Iya. Wow. Nah, kalau 579 ini bekerja, saya yakin loh, Komsel itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus pribadi dulu lakukan ya. Jadi kenapa? Karena kalau 579 itu ada, berarti kan punya karunia seperti yang Yesus waktu dia ada di dunia ini. Yesus kan punya 5 pelayanan, 7 karunia motivasi, 9 karunia Roh Kudus bekerja penuh dalam dirinya ya. Nah kalau kita sendirian, saya pikir kita nggak mungkin bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Tapi kalau kita bersama-sama, ya. berkolaborasi dan bersinergi, wow, saya percaya ya Kristus dapat menggerakkan tubuhnya melakukan apa aja yang dia mau. Ya, sehingga saya percaya loh gini, Komsel itu bisa mempraktekkan SPK, bisa mempraktekkan CG, bisa mempraktekkan pria sejati, wanita bijak bersama-sama. Komsel itu dahsyat banget saya kira ya. Dulu saya berpikir bahwa bagaimana ya saya melakukan perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Ternyata harus bersama-sama. Yes, betul. Bukan sendiri, Betul. one man show. Itu. Betul. Nah banyak orang ayat itu salah tafsir ya. Kita sendiri bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Ya mana mungkin kita sendiri nggak punya 579 itu. Tapi kalau kita sama-sama punya 579 itu dan kita akan melakukan perkara-perkara seperti yang Yesus lakukan. Amin, amin. Kalau dia bisa usir setan, ya kita juga sama-sama bisa mengusir setan. Amin. Ya, kalau dia bisa sembuhin orang sakit, kita bersama-sama bisa sembuhin orang sakit. Ya, dia bisa memulihkan orang gila itu, kita sama-sama juga bisa. Ya, kalau dia bisa mengajar ya dengan baik, nah kita bersama-sama tentu bisa juga ya mengajar orang, memuridkan orang. Jadi ya ini yang saya percaya kita harus terus praktekkan 579 ini. Amin. Wow, luar biasa ya. Berarti ini kekayaan surgawi yang Bapak percayakan di dalam komunitas tubuh Kristus. Iya. Yang meluaskan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di situ. Amin. Ya. Nah, jadi saudara-saudara mari kita tetap ya setia, semangat terus berfungsi sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Nah, kita mau komitmen
ya, bahwa kita mau hidup dalam tubuh Kristus, ya, karena saudara kita dipanggil, ya, diselamatkan dari dosa, kita dicantum ke dalam tubuh Kristus. Jadi sebagai saudara seiman, mari saudara, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, ya, kita mau saudara hidup dalam tubuh Kristus. Mari kita deklarasikan, ya, kebenaran ini saudara, prinsip ini. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau deklarasikan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah, tubuh Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Terkadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Terkadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dimuliakan melalui gerejanya, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Haleluya. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita terus semangat berfungsi sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Tuhan memberkati kita. Amen.